Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 tentang bab matriks. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks dan transpos matriks. Apa sih itu jenis-jenis matriks dan transpos matriks? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, kita harus tahu tentang pengertian dari matriks itu sendiri. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun secara teratur dalam baris dan kolom, membentuk suatu persegi atau persegi panjang, dan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Contohnya nih, ada matriks A. Nah, matriks A ini ditutup oleh tanda kurung biasa, dan yang kedua ada matriks B. Matriks B ini ditutup oleh tanda kurung siku. C ini bukan matriks. Kenapa dia bukan matriks? Karena tidak membentuk pola persegi atau persegi panjang. Yang kedua yaitu ordo matriks. Ordo atau ukuran matriks yang disusun secara baris M dan kolom M, maka dapat ditulis dengan AM kali N. Untuk M adalah banyaknya baris dan N adalah banyaknya kolom. Nah, di sini ada contoh matriks yang ditutup oleh tanda kurung siku. Untuk baris susunannya adalah ke bawah, sedangkan untuk kolom susunannya adalah ke samping. Nah, ini disebut dengan baris pertama, ini baris kedua, sedangkan ini adalah baris terakhir atau baris ke M. Maka ini semua disebut dengan banyaknya baris. Sedangkan kolom susunannya adalah ke samping, berarti ini adalah kolom 1, ini kolom 2, dan ini adalah kolom terakhir atau kolom ke N. Maka ini disebut dengan banyaknya kolom. Sedangkan bilangan yang ditutup oleh tanda kurung siku atau bilangan yang berada di dalam kurung itu disebut dengan elemen atau anggota matriks. Contohnya, ada matriks A, elemennya adalah min 1, 3, 6, 4, 5, 0. Maka banyak barisnya yaitu ada 3, dan untuk banyaknya kolom yaitu ada 2. Ordo matriksnya adalah 3 kali 2. Diketahui matriks C, banyak baris dari matriks C adalah 1. Untuk banyaknya kolom pada matriks C adalah 4. Maka ordo dari matriks C adalah 1 dikali 4. Diketahui matriks D, banyak baris dari matriks D adalah 3 dan banyak kolom dari matriks D adalah 3, maka ordo dari matriks D yaitu 3 dikali 3. Nah, sekarang kita lihat tentang notasi matriks. Notasi matriks itu adalah nama matriks menggunakan huruf besar, serta anggota-anggota matriksnya dapat berupa huruf kecil maupun angka. Digunakan kurung biasa atau kurung siku, dan jika A adalah sebuah matriks menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, kita lihat nih notasi matriks berikut ini. Ada notasi matriks, diketahui matriks A M kali N. Untuk M kali N adalah ordo dari matriks. Maka notasi matriks dapat ditulis A sama dengan AIJ M dikali N. I dan J adalah elemen matriks, sedangkan M dan N adalah banyaknya ordo matriks. Cara membaca dari elemen matriks yaitu A21 itu dibaca A21, artinya elemen matriks A pada baris kedua dan kolom ke-1. Dibaca A32, artinya elemen matriks A pada baris ketiga dan kolom kedua. Dibaca AM2, artinya elemen matriks A pada baris ke M dan kolom kedua. Dibaca AMN, artinya elemen matriks A pada baris ke M dan kolom ke N. Untuk contoh, kita perhatikan matriks A berikut ini, yaitu diketahui matriks A di mana elemen dari matriks A yaitu 2, 3, 1, 4, 5, 2. Maka tentukan ordo dari matriks A. Ordo dari matriks A yaitu 3 dikali 2. Barisnya 3 dan kolomnya 2.
Untuk soal yang kedua, elemen matriks pada baris pertama. Nah, elemen matriks pada baris pertama yaitu 2 dan 3. Elemen matriks pada kolom kedua, kita lihat nih kolom kedua. Kolom kedua elemennya atau anggotanya yaitu 3, 4, 2. Yang keempat, nilai dari A11, A22, A31. Untuk A11 artinya baris pertama kolom pertama, nilainya adalah 2. Untuk A22 berarti baris kedua kolom kedua, yaitu nilainya adalah 4. A31 baris ketiga kolom ke-1 nilainya yaitu 5. Untuk A32 baris ketiga kolom kedua nilainya yaitu 2. Yang kelima yaitu tentukan nilai dari A11 ditambah A32. Nah, nilai A11 nilainya adalah 2, sedangkan nilai A32 juga nilainya 2. Berarti 2 ditambah 2 dapat hasilnya adalah 4. Yang keenam, tentukan nilai dari A22 dikali A12. Untuk A22 nilainya adalah 4. Dan A12 nilainya adalah 3. Maka 4 dikali 3 dapat nilainya adalah 12. Yang keempat yaitu jenis-jenis matriks. Nah, kita harus tahu nih jenis-jenis matriks itu apa aja. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Tadi untuk baris susunannya adalah ke bawah ya. Untuk matriks A berordo 1 kali 2, artinya barisnya 1 dan kolomnya ada 2. Untuk matriks B berordo 1 dikali 3, artinya barisnya ada 1 dan kolomnya ada 3. Jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Nah, sebagai contohnya ada matriks A. Matriks A yaitu berordo 2 kali 1. Artinya barisnya ada 2 dan kolomnya ada 1. Untuk matriks B berordo 3 kali 1, barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1. Jenis matriks yang berikutnya yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang, matriks yang mempunyai baris dan kolom yang berbeda. Nah, banyak baris dan banyak kolomnya tidak sama ya. Matriks A ordonya ada 3 kali 2, barisnya 3, kolomnya 2. Dan matriks B ordonya yaitu 2 dikali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Jenis matriks berikutnya yaitu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai sama. Diagonal bernilai sama tetapi diagonal utamanya tidak boleh bernilai 1. Contohnya matriks skalar untuk ordo 2 kali 2 dan matriks skalar untuk ordo 3 kali 3. Jenis matriks berikutnya yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya yang sama. Contohnya matriks persegi untuk ordo 2 kali 2 dan matriks persegi untuk ordo 3 dikali 3. Di dalam matriks persegi ini ada yang dinamakan dengan diagonal utama dan ada yang dinamakan dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Jenis matriks berikutnya yaitu matriks identitas yang biasa disingkat dengan I. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya semua bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Contohnya, matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 kita lihat diagonal utamanya yaitu bernilai 1. Sedangkan untuk matriks identitas ordo 3 kali 3 diagonal utamanya semua bernilai 1 juga. Berikutnya matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen-elemennya bernilai 0. Contohnya, untuk matriks 0 berordo 2 kali 2 semua anggotanya bernilai 0. Dan matriks 0 berordo 3 dikali 2 semua elemennya yaitu 0. Berikutnya yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan semua elemen diagonal utamanya bukan 0. Kita lihat contohnya, matriks diagonal ordo 3 kali 3, diagonal utamanya yaitu 2, 1, 4. Nah, kita lihat nih untuk jenis matriks berikutnya yaitu matriks segitiga.
Matriks segitiga yaitu matriks persegi dengan semua elemen-elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya yaitu 0. Untuk matriks segitiga ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya matriks segitiga atas dan ada namanya matriks segitiga bawah. Apa sih itu matriks segitiga atas? Nah, untuk matriks segitiga atas yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Contoh, untuk matriks segitiga atas yaitu kita lihat nih, elemen-elemen di bawah diagonal utamanya yaitu semuanya bernilai 0. Sekarang kita lihat matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kita lihat contohnya. Nah, elemen-elemen di atasnya yaitu bernilai 0. Yang kelima yaitu transpose matriks. Apa sih itu transpose matriks? Transpose matriks itu yaitu matriks yang kita peroleh dari menukarkan elemen baris dengan elemen kolom atau sebaliknya. Sedangkan untuk transpose ini bisa disingkat berbentuk T kecil atau T besar, ditulis di atasnya ya. Nah, artinya di sini baris kita tukar menjadi kolom dan kolom kita tukar menjadi baris. Contoh dari transpose matriks berordo 2x2. Diketahui matriks A yang berordo 2x2 di mana elemennya yaitu A, B, C, D. Berarti A transposnya adalah elemen pada baris pertama yaitu A dan B menjadi kolom pertama. Sedangkan elemen matriks pada baris kedua menjadi elemen matriks pada kolom kedua. Diketahui matriks A berordo 3x3 di mana elemennya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka A transposnya yaitu elemen pada baris pertama yaitu A, B, C menjadi kolom pertama. Dan elemen pada baris kedua menjadi kolom kedua. Dan elemen pada baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ada salah satu sifat dari transpose matriks. Jika A transpose ditransposkan, maka dia akan kembali ke matriks A itu sendiri. Contoh dari transpose matriks yang pertama, jika diketahui matriks A yang berordo 2 dikali 3, maka tentukan A transposnya. Maka A transposnya yaitu elemen pada baris pertama yaitu 4 min 2, 3 menjadi kolom pertama. Sedangkan elemen pada baris kedua yaitu 5, 3, 4 menjadi kolom kedua. Sehingga matriksnya yang tadi berordo 2 dikali 3 menjadi matriks berordo 3 dikali 2. Contoh yang kedua, diketahui matriks A yang berordo 3 kali 3, maka tentukan A transpose matriks tersebut. Matriks pertama, elemennya min 1, min 93, kita jadikan kolom pertama. Elemen matriks baris kedua yaitu 047 kita tukar menjadi kolom kedua. Sedangkan elemen matriks pada baris ketiga kita tukarkan menjadi kolom ketiga yaitu min 257 kita tukarkan menjadi kolom ketiga.